الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Bab keutamaan tauhid. Tauhid sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, bahwa yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhid al-uluhiyah, yang menjadi inti peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini, al-muallif Syekhul Islam rahimahullah hendak menjelaskan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Penyebutan fadl, disebutkan fadlu tauhid, keutamaan tauhid, bukan berarti bahwa tauhid itu adalah suatu yang sifatnya hanya anjuran atau sunnah, sehingga bagi yang mengamalkannya mendapatkan keutamaan. Akan tetapi, tauhid adalah merupakan perkara yang wajib, yang tidaklah seseorang keluar dan menyimpang dari agama tauhid, melainkan dia telah keluar dari Islam dan dari as-siratal mustaqim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan-keutamaan dan fadilah serta besarnya pahala dan balasan bagi mereka yang mengerjakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka targhib, untuk lebih memberikan semangat dan memberikan harapan kepada seorang hamba bahwa di dalam satu amalan bukan hanya sekedar diwajibkan begitu saja. Di balik itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada mereka keutamaan-keutamaan. Ini mirip dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendiri 27 derajat. Penyebutan di sini afdal tidak menunjukkan bahwa salat jamaah hukumnya adalah sunnah. Dalil-dalil yang lain menguatkan bahwa salatul jamaah adalah merupakan perkara yang wajib. Akan tetapi yang diinginkan sekali lagi oleh muallif rahimahullah, bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar kewajiban, akan tetapi kewajiban yang disertai dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam bab yang kedua ini, beliau sudah menyebutkan
keutamaan bertauhid. Lalu kata beliau, wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Dan apa yang ditebus dari berbagai macam dosa-dosa. Disebabkan karena dia seorang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Takfirudz dzunub, dihapuskannya dosa bagi seorang ahlu tauhid. Pada asalnya ini termasuk salah satu di antara sekian keutamaan tauhid. Sehingga yang zahir dari judul ini, bahwa beliau menyebutkan judul wa ma yukaffiru minadz dzunub min bab dzikril khas ba'dal 'am, termasuk menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan sesuatu yang umum, bahwa keutamaan tauhid itu banyak. Keutamaan tauhid itu banyak, dan itu menjadi pegangan seseorang di dalam mendorongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara yang terpenting dari keutamaan tauhid itu adalah takfir, penghapusan dari dosa-dosa seorang hamba terhadap apa yang telah diamalkan dari dosa tersebut di saat dia seorang muwahhid yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surah Al-An'am ini ayat 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi mereka-mereka yang mukmin dan benar keimanan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Dan mereka adalah kaum mukminin yang mana? Yang benar keimanannya. Walam yalbisu imanahum bidzulm. Dan mereka tidak mencampur, yalbisu ay yakhlitu. Mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, dengan perbuatan yang zalim. Mereka itulah yang mendapatkan dua keutamaan, al-aman wal ihtida, keamanan, demikian pula hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan ini? Mereka adalah orang-orang yang mukmin yang tidak mencampuri keimanannya dengan suatu kezaliman. Kezaliman, az-zulm secara bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempat semestinya. Apabila ada seseorang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka dikatakan orang tersebut zalim. Yang lawannya adalah al-adl. Lawannya adalah al-adl. Sebab al-adl adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya, yang telah ditetapkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini turun, di mana Allah hendak memberikan pujian kepada mereka yang mukmin yang benar keimanannya, yang tidak dicampuri keimanan tersebut dengan kezaliman. Ayat ini menjadi iskal di kalangan para sahabat. Sebab yang namanya zalim, az-zulm, kezaliman, ini mencakup dalam segala hal. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun
dalam keadaan mereka memahami az-zulm yang terdapat di dalam ayat ini adalah zulmun 'am, kezaliman secara umum. Ya. Bukankah kezaliman itu bermacam-macam, iya kan? Ada kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kezaliman yang paling besar. Terkadang seorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Menyakiti diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Orang-orang yang berbuat maksiat, mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Mereka membiarkan diri mereka celaka. Dan terkadang seorang menzalimi orang lain. Menzalimi anaknya, menzalimi istrinya, menzalimi keluarganya yang lain. Tidak melampaui batas pada yang lain. Ya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pujian kepada kaum mukminin yang tidak tercampuri sedikit pun dengan tindakan kezaliman pada keimanan mereka, ini adalah sesuatu yang berat yang dirasakan oleh para sahabat. Siapa yang tidak berbuat zalim? Ayyuna lam yadhlim? Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Para sahabat menyadari bahwa mereka pun terkadang berbuat zalim. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan zalim, ya kan? Nah, perbuatan dosa adalah perbuatan yang zalim. Sehingga para sahabat mereka mengkhawatirkan bahwa ayat ini mereka tidak akan termasuk dalam ayat ini. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang demikian tinggi, mendapatkan dua keutamaan. Al-aman wal ihtidah. Yaitu keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat sempit dirasakan oleh para sahabat. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa di antara kita yang bisa termasuk di dalam ayat ini? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnun, bahwa bukan yang dimaksud dengan zalim ini apa yang kalian kira. Wa innamal muradu bihi asyirk. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan perkataan zalim di dalam ayat ini adalah syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Zulmun azim. Berarti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ay bisyirk. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-aman, mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amalan yang mereka miliki. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada ahlu tauhid, bahwa siapa saja dari kalangan manusia yang memiliki tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka dua perkara. Yang pertama adalah al-aman, keamanan. Keamanan di sini ada dua hal. Kalau iman seseorang itu sempurna, maka dia akan mendapatkan al-amnul mutlak. Keamanan secara mutlak. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan keamanan secara mutlak. Mendapatkan keselamatan. Dan tidak akan mendapatkan siksaan. Tidak merasakan siksaan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dia dari kalangan ahlu tauhid, akan tetapi melakukan perbuatan maksiat,
jatuh dalam berbagai macam penyimpangan dan kesalahan, maka dia juga tetap mendapatkan al-aman. Tapi yang dia dapatkan adalah mutlaqul aman, bukan al-amnul mutlaq. Mutlaqul aman. Keamanan secara mutlak, secara global, dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan dia di dalam neraka. Akan tetapi jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah ampuni. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dalam waktu tertentu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka ke dalam surga. Tetap mereka mendapatkan alaman. Dan mereka adalah orang-orang senantiasa mendapatkan hidayah. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka sama sekali tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjelaskan keutamaan tersebut yang akan didapatkan oleh mereka yang merasakan dua keutamaan, al-aman wal ihtida, adalah mereka-mereka yang mukmin dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Ya, syirik secara mutlak. Apakah syirik akbar ataukah syirik asghar? Syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam, ataukah syirik asghar yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, akan tetapi termasuk dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mendapatkan dua keutamaan, mereka itulah orang-orang yang terlepas dari kesyirikan tersebut. Dan di dalam ayat ini kita mendapatkan faedah bahwa kezaliman itu ada dua macam. Ada zulmun akbar, ya, yaitu kezaliman yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, yaitu syirik, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Luqman, dan di dalam ayat ini pula. Dan ada kezaliman yang disebut dengan zulmun duna zulmin, kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Seseorang menzalimi dirinya sendiri, melakukan perbuatan kemaksiatan, menzalimi orang lain, tidak, ya, merampas harta milik orang lain dan seterusnya. Ini adalah merupakan perbuatan kezaliman, tapi tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Wallahu a'lam bissawab. Yang menjadi syahid di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkannya ayat ini di dalam fadlu tauhid, karena seorang yang muwahhid akan merasakan istiqrarul aman, merasakan keamanan. Apakah yang mereka dapatkan adalah al-amnul mutlaq, keamanan yang sempurna, ataukah mutlaqul aman, yaitu selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Nah, hendaklah apa yang telah kita bacakan ini, ikhwan, untuk dihafal. Wasigaru aidan, as-sigar la budda yahfadhu, fa idza lam yahfadhu falyaqumu. Naam. Ila huna wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu hafizakumullah.